iPhone baru mas. Asik. iPhone 15 Pro. Wih, iPhone 15 Pro. Enggak deh, bukan. Ini adalah iPhone 14 Pro. Tapi kalau gue bilang ini iPhone 15 Pro, lo percaya nggak? Bisa jadi lo percaya, karena bedanya nggak begitu banyak dan nggak bisa kelihatan dari sini. Akan kelihatan kalau gue giniin atau gue giniin. Kenapa? Karena perbedaannya ada di dua utama itu secara fisik. Dan mungkin kalau lo pegang langsung. Jadi gini, video hari ini kita akan bacakan atau ngobrolin semua yang berhubungan dengan Apple event semalam. Ya, semalam di saat video ini direkam, tapi mungkin tayangnya masih beberapa hari sudahnya. Jadi, Apple Event 2023 September ini, mereka meluncurkan 4 produk, 4 group of products lah yang berarti lah. Jadi ada iPhone 15, iPhone 15 Pro, itu ada beberapa, tentunya ada beberapa ukuran dan beberapa storage level ya. Terus juga ada Apple Watch 9, Series 9, dan Apple Watch Ultra 2. Gue ada Ultra One, gue ada iPhone 14 Pro, dan di sini ada iPad. Dan pokoknya ekosistem Apple udah cukup masuk gue. Dan gue mengerti kenapa kalau udah berada dalam Apple ekosistem tuh kayak, oh, I'm trapped now, help me, please, I need to buy more, I need to spend more money, and then ya gitulah. Oke, nah mari kita bahas satu persatu apa kira-kira yang dibicarakan semalam dan pendapat gue tentang itu. Oke? Nucha itu kemarin, istri gue Nucha itu kemarin pakai iPhone 12, upgrade langsung ke iPhone 14 Pro. Nah itu kerasa banget karena memang dari 12 ke 12 Pro aja ada rasanya di kameranya terutama. Dan sekarang 15 ini hadir dengan warna-warna baru. Salah satunya yang menarik adalah warna pink. Warna pink itu ya pinknya agak-agak soft. Sayangnya kami dan para tech reviewer dari Indonesia nggak ada yang diajak ke Cupertino ya, bikin video langsung, dan gue yakin satu-satunya, nggak ada satupun yang diundang. Jadi gue cuma bisa lihat dari video-video yang ada video-video tech reviewer yang diundang di sana. Ada 5 warna baru untuk iPhone 15 dan memang dia ada sensor kamera yang beda, yaitu resolusinya kalau nggak salah 48 megapiksel, memberikan fitur baru yang juga ada di Pro nantinya dari segi portraitnya itu. Jadi lo memang this makes sense sih. Jadi fitur portrait yang baru itu kalau kita buka iPhone terus pengen foto, biasanya ada pilihan geser kalau mau portrait. Buat apa sih? Kenapa nggak kita bisa satu foto aja terus tiba-tiba udah deh nanti kalau mau portrait gue edit belakangan, hal-hal seperti itu. And it makes sense. Jadi biarkan editannya belakangan aja karena kita nggak mau kehilangan momen. Itu bagus banget menurut gue. Dan tambahan lainnya adalah dari prosesor yang lebih baru juga. Jadi di iPhone 15 menggunakan A16 Bionic GPU. Jadi katanya 40% lebih cepat nih menurut websitenya mereka, dan gue sendiri belum nyoba tentunya. Dan yang menarik lagi, 15 sekarang udah Dynamic Island semuanya. Sisanya adalah kamera ya gitu-gitu. Harga dengan urutan storage-nya juga masih sama kurang lebih. Dan gongnya untuk iPhone 15 family terjadi, artinya dari yang 15 dan 15 Pro adalah menggunakan colokan USB-C. Semua dari pihak Android, pihak Apple devices yang lain bahkan. Jadi kalau kayak iPad Pro aja sudah menggunakan USB-C, pada bersorak bergembira, welcome to the club, semua akhirnya USB-C. Kenapa ini berita besar? Karena Apple merupakan satu-satunya kayaknya gadget yang masih bertahan dengan kabel yang bukan USB-C, bahkan kabelnya mereka sendiri yaitu Lightning. Kalau kita balik ke sejarah, balik mundur dulu ya. Dulu ada 16 pin konektor atau konektor apa gitu yang kayak agak lebar yang dipakai juga di iPhone. Jadi dulu itu ada yang lebih lebar, dan untuk device yang lebih tipis lagi mereka menggunakan Lightning ini tipis dan bisa bolak-balik. Kalau dulu 16 pin kalau nggak salah nggak bisa dibolak-balik. Akhirnya ini bertahan untuk di iPhone berapa lama. Tapi karena kepentingan semuanya itu udah USB-C, dan juga salah satu lagi yang bikin Apple akhirnya mau berubah menggunakan USB-C adalah kepentingan dia untuk berjualan di Europe. Salah satunya di Eropa itu ada aturan untuk semuanya harus USB-C. Kenapa? Apakah EU itu mengambil pihak ke Android atau anti-Apple segala macam? Bukan. Jadi sebenarnya dari sisi waste management itu akan lebih gampang memisahkan e-waste atau electronic waste itu kalau semuanya seragam. Contoh, kalau kita ngomongin tentang botol minum ya, botol minum Aqua, Le Mineral, dan itu semua botolnya itu beda. Semua botolnya beda, plastiknya yang untuk labelingnya beda, tutupnya beda. Itu susah banget untuk dijadikan recyclability-nya gitu loh. Maksudnya untuk di-recycle lebih susah. Kalau semua botol mineral itu bentuknya sama, akan lebih mudah lagi. Nah ini, this goes to this cable untuk di USB-C. Kalau semuanya udah USB-C akan lebih gampang untuk recyclability-nya. Menuju juga dengan Apple bilang dia menuju
carbon neutral. Weh, kan Apple headquarters-nya itu udah all powered by solar katanya. Kenapa ini nggak juga produk-produknya termasuk kan? Itu salah satunya. Jadi Apple akhirnya USB-C untuk 15 dan 15 Pro. Lucunya USB-C-nya tidak dimaksimalkan berdasarkan videonya MKBHD juga, bahwa kenapa nggak USB-C yang chargingnya lebih dari sekitar 20-25an aja? Kenapa nggak 100 berapa watt lah kalau para kompetitornya udah berjalan di situ? Kenapa nggak transfer datanya nggak langsung ke Thunderbolt lah misalnya? Gue tahu itu milik Intel. Tapi kenapa nggak dimaksimalkan oleh Apple? Kalau semua orang bilang USB-C itu sama, nggak juga. Sebenarnya USB-C bentuknya bisa sama, tapi powernya atau kemampuannya itu beda-beda. Jadi kenapa nggak dimaksimalkan gitu? Nah, dari segi kecepatannya, dia kalau nggak salah USB-C 3.2 itu cuma ada di Pro. Di 15 enggak. So, sayang banget ada USB-C tapi nggak di gaspol. Atau untuk iPhone 16. Atau untuk dibeli terpisah. Bisa aja loh, Pal. Next, kita bahas iPhone 15 Pro, dimana tadi udah gue bahas USB-C-nya. Yang kedua yang menarik adalah silent button ini, flip switch, apalah istilahnya ini, yang udah bertahun-tahun dipakai dari generasi ke generasi, bahkan dari awal sampai akhirnya sekarang ini diganti oleh action button. Action button ini bekerja sama persis seperti adanya di Apple Watch Ultra gue. Apple Watch Ultra ini ada tombol yang warna orange sebelah kiri ini, itu adalah action button juga, dimana lo bisa gonta-ganti sebagai perintah yang berbeda-beda. Ada macam-macam lah, ada diubah jadi silent aja, ada yang diubah jadi kamera button, ada yang buat flashlight, ada macam-macam, sampai akhirnya lo bisa bahkan menggunakan shortcuts, yaitu aplikasi Apple yang langsung bisa bikin kita buka aplikasi tertentu, action tertentu. Jadi very specific. So it's very convenient sebenarnya untuk secara kegunaan. Lucu juga ya, dia baru ngelakuin ini setelah belasan iPhone diluncurkan. But that's a good point. Terus tambahannya tentunya adanya dari segi materialnya, yang gue sebenarnya karena nggak pegang, jadi gue nggak bisa ngerasain betapa ringannya. Kenapa ringan? Karena menggunakan titanium. 15 Pro menggunakan titanium. Titanium itu lebih kuat dan lebih ringan. Kalau akibatnya lebih kuat dan lebih ringan, berarti kalau jatuh, cuman itu tidak termasuk layar depannya. Dua terakhir adalah, pertama menggunakan A17 Pro sebagai prosesornya, ini lebih cepat lagi daripada 15. Yang kedua adalah dia juga kameranya. Kameranya selain menggunakan fitur yang udah gue bilang di iPhone 15 tadi, tapi dia juga ada 5x telephoto yang cuman ada katanya di Pro Max. Gue harus cek lagi bener apa enggak, tapi ada di Pro Max juga. Tapi prosesor, kamera adalah dua hal tambahannya. Sisanya harus gue explore lagi, karena ini juga bertepatan dengan nanti akan launching begitu udah delivered dengan iOS 17 yang sementara betanya udah ada. Gitu iPhone 15 Pro dengan beda harga yang di Pro Max aja, dimana spesifikasi storage-nya sedikit berbeda, naiknya sedikit. Harganya sampai sini berapa? Tentu tunggu aja 3 dealer resmi mereka, yaitu iBox, Digimap, dan Blibli saat ini. Nanti kita lihat ada apa lagi program-programnya, mungkin bahkan dari phone providernya. Jadi yang Indosat, Telkomsel, XL, semuanya ada program apa, kita lihat. Dua produk lagi, Apple Watch Ultra 2 dan Apple Watch Series 9. Satu hal yang terus dibicarakan adalah double pinch, sebuah gesture yang dibuat kelihatannya khusus di Series 9 dan Apple Watch Ultra 2, tapi ternyata ada telepon. Bisa ngangkat telepon, Tam? Halo. There you go. So sebenarnya double pinch ini udah ada dari Apple Watch Ultra 2 dan Apple Watch sebelumnya, Tama pakai Series 5 ya? Series 5 kalau nggak salah. Jadi sebenarnya mungkin ini penyempurnaan dari sebelumnya. Mungkin lebih banyak fitur atau lebih banyak gesture atau I don't know. Gue harus coba. Dan itu yang menarik. Sisanya adalah brightness yang naik, prosesor yang lebih cepat, watch face yang sedikit berbeda di Apple Watch Ultra 2. Tapi ya I don't think it's significant. Karena baterai ukurannya kalau nggak salah masih sama, dan jenis pemakaian karena dengan brightness yang lebih tinggi mungkin bisa bahkan lebih boros, tapi dengan prosesor yang lebih baik mungkin bisa lebih hemat. I don't know. Nah, menurut gue, ada beberapa hal yang menarik bisa dilihat dari perkembangan Apple di iPhone 15 ini. iPhone 15 dan Apple Watch. iPhone 15 menurut gue akhirnya tunduknya Apple terhadap USB-C memang butuh waktu yang cukup lama. Tapi itu pelan-pelan sudah dirasakan karena adanya iPad yang juga udah USB-C.
Jadi mereka mau nggak mau memang harus shifting ke arah situ. Memang lebih besar daripada lighting, tapi it goes for the better goods gitu. Jadi kebaikan buat lebih banyak orang dari segi sustainability, dari segi gampangnya kita bawa satu charger untuk banyak, termasuk Mac-nya juga itu sudah menggunakan USB-C. So Apple semakin menuruti mass market, which is good and bad in a way. Kalau orang yang die hard fansnya Steve Jobs, gue ngelihatnya Steve Jobs bikin suatu produk dan lo akan suka pasti. Tapi kalau ini, ya gue bikin produk lo akan suka, tapi lo mau apa sih sini gue bikinin? Gue ngeliatnya kayak gitu. Makin lama makin kayak gitu. Dengan ukuran-ukuran iPhone yang berbeda, dari kecil ke makin besar makin banyak, ukuran iPad yang makin banyak. So it serves more market. In a way bagus juga buat kita yang mau iPhone yang lebih affordable, mau iPad yang lebih affordable, itu dapat gitu. You know what I mean? Tapi bagi yang sudah ngefans banget sama Apple dan Steve Jobs zaman dulu yang merasa, ini iPhone tuh beda, tapi sekarang iPhone tuh lebih accessible atau iPad tuh lebih accessible ke lebih banyak orang. Termasuk Apple Watch-nya juga yang makin banyak. Series 9, mungkin suatu saat bahkan mereka akan denger. Oh, ya harusnya smartwatch itu harusnya arloji atau jam. Arloji. Harusnya jam itu adalah lingkaran, bukan kotak. Mungkin lama-lama Apple juga akan bikin itu. But anyway, semoga berikutnya gue bisa bikin video-video kayak gini lagi dengan ada di Cupertino. Gile, panjang banget ada tech reviewer Indonesia bakal bisa diundang ke sana. Who knows? Gimana menurut lo tentang Apple event semalam? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now. Be nice. Tweet, 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 tweet. Mas, Tweet, tweet. beli nggak iPhone 15 Pro? Beli kali.